Selamat datang di video kelas kehidupan. Hari ini kita bakal bahas tentang rahasia keluarga bahagia. Nah, dilihat dari perspektif 3 hormon yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, materi ini terinspirasi dari materi yang berasal dari Happy Child Parenting App dan juga In Love While Parenting App. Benar-benar, ini kita coba install dan kita pelajarin. Wow, harus banget ya orang-orang tua di Indonesia mengetahui konten-konten di sini, penting banget. Maka dari itu nih kita bikin video ini. Gitu. Seenggaknya konten pertama yang dasarnya kita buat versi bahasa Indonesianya. Betul. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang bahagia. Mungkin gak sih kita mendapatkan bahagia, mengejar bahagia gitu Di keluarga. Di keluarga dan juga sebagai pasangan. Nah, banyak banget hormon kebahagiaan. Tapi hari ini kita bakal bahas 3 yang paling dominan untuk menciptakan keluarga bahagia dalam jangka panjang. Yang pertama adalah dopamin. Apa sih dopamin itu sebenarnya? Dopamin itu adalah sistem reward. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu dan kita mendapatkannya sesuatu, molekul ini, hormon ini akan memberikan reward dalam tubuh kita, memberikan rasa pleasure, nikmat di tubuh kita. Contohnya, kita makan, kan kita ingin makan terus kita dapat makanannya, kita akan dapat asupan dopamin di situ, rasa bahagia. Makanya biasanya melakukan sesuatu hal yang baru, misalnya beli tas baru, beli handphone baru, itu membuat kenikmatan gitu. Nah, apakah sih kaitannya sama keluarga? Ya, kita tahu banyak aktivitas di keluarga itu berpusat di hormon dopamin, seperti misal jalan-jalan gitu kan, main game atau mungkin belanja gitu. Nah, itu bagus untuk meningkatkan dopamin, tapi problemnya adalah nggak bisa nih kita terus-terusan fokus di dopamin. Kenapa? Karena sebenarnya kebahagiaan yang dari dopamin itu sebenarnya adalah kebahagiaan yang jangka pendek. Seperti misalnya buka sosial media, beli barang-barang baru, atau bahkan misalnya kita berpikir gimana ya cara saya bikin suami saya senang atau istri saya senang. Oh, saya beliin dia handphone baru, jam baru. Nah, kita pengen membuat pasangan kita bahagia, tapi ternyata strategi itu hanya membuat kebahagiaan jangka pendek. Ya, konkretnya yang di contoh tadi handphone, ya paling kebahagiaannya hanya muncul di menit-menit pertama ketika kita pakai handphone selama 2 bulan pertama setelah kita beli handphone baru itu yang kita pelajari dari app yang betul. Dan yang bahaya adalah ketika individu atau keluarga berusaha memaksimalkan asupan dari dopamin secara terus-menerus. Misalnya, makan terus, pengen cari apa makanan yang favorit lagi, memaksimalkan itu untuk mendapatkan dopamin, justru akan mempengaruhi kebahagiaan dalam jangka panjang bagi keluarga tersebut. Nah, jadi teman-teman, dopamin ini bukan sesuatu yang harus menjadi fokus, bukan sesuatu yang penting untuk kalau kalian mau membangun kebahagiaan jangka panjang. Ya, bukan berarti nggak boleh ya, cuman bukan utamanya. Iya, bukan utamanya. Oke, jadi kita lihat di sini catatan kita, ya, mempererat hubungan keluarga tidak cukup dengan dopamin, gitu. Harus fokus ke hormon berikutnya. Nah, hormon berikutnya ini apa? Oksitosin. Ini hormon kebahagiaan jangka panjang, beda dengan dopamin. Bagaimana kita bisa meningkatkan oksitosin ya di momen keluarga kita? Itu caranya dengan berpelukan gitu, sentuhan kulit ya, skin to skin touch, berempati dikala susah gitu, pas ada yang lagi sedih karena masalah di kantor ataupun di sekolah gitu, anggota keluarga yang lain support, dengerin gitu, ya jadi pendengar yang baik. Kita juga bisa meningkatkan oksitosin dengan ya masak buat keluarga gitu kan, kita masak terus nanti makan bareng, dan juga terakhir di sini memijat ya. Jadi basically ini tuh adalah hormon yang ditingkatkan dengan banyaknya interaksi, deep bond, skin to skin touch ya. Dan ini justru yang akan membuat kebahagiaan di keluarga kita tuh jangka panjang. Dampaknya nggak langsung terasa saat itu juga, kebahagiaannya nggak langsung kayak abis makan enak itu enggak. Ketika kita bersentuhan sama pasangan kita nggak langsung terasa, tapi justru bakal terlihat dalam jangka panjang. Nah, yang selanjutnya adalah yang perlu kita tahu adalah hormon yang justru menciptakan ketidakbahagiaan dalam jangka panjang. Apa itu? Ya, namanya adalah kortisol atau hormon stres biasa disebutnya ya. Ini hormon sebenarnya penting juga ya buat hidup kita. Kenapa?
pas kita lagi dikejar oleh tuntutan pekerjaan gitu, kita butuh tambahan energi, kortisol lah yang membantu kita dapat tambahan energi. Metabolisme jadi makin cepet gitu, dan makin fokus buat kerja. Cuman kita ya juga bisa mendapatkan kortisol saat kita itu di rumah, ya lagi di rumah nih, terus kayak waduh kayaknya harus hati-hati nih, takut salah ngomong, ntar dimarahin nih sama orang tua gitu atau sama pasangan. Nah, posisi kita yang lagi siaga gitu, yang lagi aware, lagi mawas diri, takut-takut, itulah posisi kita lagi kortisolnya tinggi. Nah, menariknya di sini bisa dilihat bahwa menurut hasil penelitian, anak yang kadar kortisolnya sering tinggi, jadi secara jangka panjang sering tinggi gitu, lebih besar kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal dan memakai narkoba saat dewasa. Nah, kita kan nggak mau ya anak kita kayak gini. Jadi apa sih tingkah laku kita sebagai orang tua atau sebagai pasangan yang bisa menyebabkan tingginya kortisol di anak dan pasangan? Salah satunya itu adalah seringnya memberikan kritik dan sarkas gitu. Nah, kritik dan sarkas ini yang dilakukan secara terus-menerus itu membuat tingkat stres pasangan dan anak kita ini tinggi. Dan kalau ini berlangsung dari kecil hingga dia dewasa, ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi sama anak kita, bahwa dia akan melakukan tindakan-tindakan pilihan yang buruk dan pada akhirnya membuat keluarga kita tidak bahagia secara jangka panjang. Bisa dibilang kortisol ini seperti rokok. Rokok ketika kita baru aja menghisap kan kita nggak ngasuhin langsung paru-parunya sakit atau adanya gangguan dalam tubuh kita, tapi sejarah jangka panjang kita bisa lihat bahayanya rokok dalam tubuh kita. Nah, ini juga kortisol seperti itu. Oke, kayaknya udah nih 3 hormon dasar yang teman-teman perlu tahu sehingga keluarganya jadi lebih bahagia. Nah, kita mau denger nih di komen, bisa dong ditulis apa sih yang biasanya kalian lakukan ke pasangan kalian untuk meningkatkan oksitosin. Biasanya mungkin ada cara-cara spesial biar lebih romantis kehidupan rumah tangganya. Pengen denger ya kita? Ya. Nah, segitu dulu video kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan keluarga teman-teman. Oke, terima kasih. Dadah. Alhamdulillah.